Namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Engkau mengajarku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau yang termulia, oh Yesus, Allah yang kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Tiada yang seperti-Mu, oh Allah yang benar. Engkaulah hidup yang kekal, oh Yesus. Sungguh indah dan ajaib kuasa-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, sungguh satu hal yang tidak dapat kami lukiskan, bahkan dengan kata-kata sekalipun. Pada saat kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, ada suatu keadaan yang luar biasa. Bapak, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih untuk waktu-waktu yang telah kami lalui Bapak. Benar, hidup tidak pernah lepas dari masalah. Benar, jalan yang dilalui mungkin banyak yang berlubang, banyak yang berpaku. Tapi sekali lagi, kami semua dapat melaluinya karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang benar, yang tidak pernah melupakan. Bahkan Engkau menggenapi satu persatu daripada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Bapak, kalau hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman, kami akan masuk lebih dalam tentang apa yang Kau katakan dalam hukum rohani itu. Bapak, biarlah kami yang ada di sini dengan saat ini menyatakan, oh Yesus Kristus tetap menjadi Tuhan Tuhan Raja, oh Yesus Kristus tetap menjadi Allah yang benar dan juga kekal. Bapak, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Celikan mata hati dengan rohani kami, berikan kepada kami pengertian-pengertian kami Tuhan. Bersabdalah, karena kami di sini siap untuk menerima segala kebenaran dan melakukannya sesuai dengan cara.
Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, firman Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima segala berkat yang Kau curahkan dalam persekutuan ini. Jadilah apa yang menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama mengatakan amin. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Sebelumnya ingin saya umumkan, mungkin nanti kita akan ada sedikit perubahan, tapi bukan dari sisi firman Tuhan, tapi kita akan coba membuat suatu situasi yang lebih interaktif. Ya. Saya belum tahu nanti seperti apa, tapi kita akan coba sesuatu yang baru ya, bersama Kristus. Amin. Oke, hari ini kita lanjut kembali tentang hukum Kristus atau hukum rohani. Ya. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah berbicara terakhir bahwa apa yang dinamakan dengan Kristus atau hukum rohani itu berbicara tentang ternyata perkataan Tuhan, perkataan Allah atau firman Allah, di mana firman itu sangat melekat di dalam diri Kristus. Kenapa? Karena Allah menempatkan dirinya di dalam diri Kristus, dan pada saat Kristus itu masuk tinggal di dalam roh kita, itu hayat manusia. Jadi sudah menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mengalirkan dia. Dan cara mengalirkan itu tetap sama, mengucap syukur, menyeru namanya, dan memperkatakan firman. Tetapi kita akan membahas lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan memperkatakan firman. Karena dalam memperkatakan firman disinilah banyak hal yang dapat dibukakan. Ya, memperkatakan firman bukan hanya membaca. Memperkatakan firman bukan hanya memberikan satu pengakuan. Memperkatakan firman bukan hanya berbicara tentang bersaksi, tetapi lebih daripada itu. Dan saat ini kita sama-sama akan coba melihat, ya, bahwa kemarin sudah dibukakan bahwa setiap perkataan yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, itu sedikit banyak, perlahan tapi pasti akan mempengaruhi jalan pikiran kita, gaya hidup kita, perilaku kita. Ya. Kenapa? Karena itu semua berbicara tentang firman yang menjadi dasar. Dan kita tahu dasar yang baik itu dari Yesus Kristus. Ya. Dan di dalam Yesus Kristus itulah ada kasih karunia. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8 apa? Oleh sebab kasih karunia kita beroleh selamat oleh karena iman. Jadi sekali lagi, ternyata dalam hal memperkatakan firman itu pun berbicara bagaimana kita melakukan apa yang dinamakan firman iman. Karena dari iman itulah nanti kita akan beroleh jalan masuk kembali kepada apa? Kasih karunia untuk apa? Untuk kita dapat bermegah di dalam apa? Di dalam salib. Ya, kita semua masing-masing memiliki salibnya. Kita semua masing-masing memiliki misi sengsara mereka masing-masing. Tetapi itu membutuhkan kasih karunia. Sehingga pada saat kita melaluinya, kita tidak melaluinya dengan apa? Dengan keluh kesah, ya, dengan segala macam teriakan-teriakan. Tapi kita sungguh dapat mengakui bahwa ada tangan kuat kuasa Allah yang mendampingi kita, yang memegang kita, yang menopang kita. Ya. Dan untuk itu kita akan terus mengucapkannya melalui apa? Salah satu dengan pengakuan. Ya. Jadi kesetiaan dan kesungguhan yang kita lakukan di dalam kita memperkatakan firman sesuai dengan apa sifat ilahi yang telah ditetapkan, maka itu akan membawa kita kepada satu kebenaran hidup. Sehingga apa? Bukan cuma membawa kita kepada satu pengertian-pengertian baru, tetapi juga terutama apa? Memberikan kepada kita suatu pembenaran. Karena hanya dalam iman yang benar kita memperoleh pembenaran. Tidak ada orang dapat dibenarkan tanpa memiliki iman yang benar. Itu dasar yang baik. 1 Korintus. Tidak ada dasar yang baik selain pada Yesus Kristus yang telah diletakkan. Ya. Nah, jadi kita coba sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ya, kita akan berbicara lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pengakuan yang harus dipegang teguh. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Saya bacakan. Begini firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus,
anak Allah. Jelas dikatakan di sini. Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi pada saat penulis menyatakan bahwa sekarang ini kita punya imam besar agung. Nah, ini yang membedakan. Ya, seperti kita ketahui juga bersama, sekarang ini semakin banyak perdebatan-perdebatan terutama di media-media digital ya, YouTube atau di apapun ya, yang mempertanyakan tentang keberadaan Yesus Kristus lah, yang mempersamakan Yesus dengan nabi-nabi tertentu lah. Ya, di sini jelas dikatakan apa? Bahwa kita sudah memiliki imam besar agung. Jadi Yesus salah satu gelar atau jabatan yang diberikan kepada dia bukan hanya lagi sebagai nabi, bukan lagi saya sebagai Mesias, tetapi dia pun disebut sebagai imam besar agung. Artinya apa? Dia adalah imam yang bukan hanya memimpin sekumpulan orang percaya, tetapi dia adalah imam yang dipercayakan untuk menggembalakan seluruh orang percaya. Ya, seluruh orang percaya. Orang percaya ini disebut apa? Ini yang disebut dengan gereja. Ya, ada lagi nanti pelajaran di mana kita berbicara tentang gereja lebih jauh. Ya. Bahwa gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan satu organisasi, tapi gereja itu berbicara tentang tujuan dari penciptaannya Allah. Ya. Baik lagi. Jadi imam besar yang kita miliki ini bukan imam besar yang cuma bisa memimpin, berkhotbah, memberikan tanda-tanda ajaib dan mujizat, tidak. Tapi imam besar yang kita miliki yaitu Yesus, secara jelaskan di sini apa? Yang telah melintasi semua lapis. Artinya apa? Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan segala apa yang diciptakannya. Siapa? Ya, terutama adalah manusia. Nah, itu seperti dikatakan apa? Baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu pengakuan iman seperti apa? Nah, pengakuan iman ini berbicara salah satunya adalah berbicara tentang buku Grace, ya, buku Grace. Ya. Itu salah satunya. Ya. 2 di antaranya firman Tuhan ini. 3 di antaranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar-mimbar. Dan itu semua dapat kita lakukan konfirmasi. Kenapa? Kalau memang benar itu adalah satu pengakuan yang benar di hadapan dia, maka baik itu buku putih atau buku Grace ataupun khotbah ataupun firman itu akan menjadi ngeling. Pasti ngeling. Dan paling semua saling melengkapi. Ya. Dan jadi kita harus ketahui bahwa di dalam melakukan pengakuan iman itu, maka kita berbicara pengakuan iman yang harus diletakkan di dalam dasar yang benar. Apa? Kristus Yesus. Kenapa? Karena di sanalah kita akan belajar menyatakan apa? Pertama, hak kita di dalam Kristus. Ya, jelas. Kalau saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya para jemaat di Vision of Shalom ini telah memiliki buku Grace, jelas di situ ada bagian atau ada chapter atau alinea atau bab yang menyatakan pengakuan hak. Nah, ini kadang-kadang kita suka abaikan. Ya, akhirnya apa? Pada saat kita mengabaikan hak itu, karena kita merasa kita hanya sebagai seorang anak saja sudah cukup, maka yang terjadi adalah apa? Nah, kembali saya ingatkan, peristiwa siapa? Peristiwa perempuan anak yang hilang, baik yang si bungsu maupun yang si sulung. Ya. Karena pada saat mereka tidak mengerti tentang hak mereka, yang satu cuma bisa menuntut, yang satu cuma bisanya apa? Oh ya, pokoknya gue temenin bapak, gue temenin orang tua. Ya. Mereka tidak tahu bahwa di dalam hak-hak itu ada apa? Ada kuasa yang besar. Ada otoritas yang besar. Kenapa? Karena Allah meletakkan kasih karunia-Nya itu di dalam Kristus bukan hanya sebagai suatu pajangan atau bukan sebagai suatu aksesoris seperti kita pakai arloji, ya, kita pakai kalung, pakai anting, bukan. Tapi kasih karunia itu diletakkan di dalam Kristus dengan satu tujuan, supaya apa? Supaya kita sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus dan menghidupkan dia melalui 3 pintu, kita dapat menggunakan kuasa itu. Antara lain untuk apa? Dalam Lukas dikatakan apa? Kita diberi kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kala. Itu musuh-musuh Allah. Salah satu. Apalagi? Sakit penyakit. Amin, betul. Kita pun dikasih otoritas atas sakit penyakit. Ya, jadi banyak hal. Ya. Kemudian apa lagi yang dapat kita lihat di dalam
pengakuan ini. Yang kedua, dikatakan apa? Pengakuan iman di dalam Allah Bapa surgawi itu ada menjadi satu pengakuan yang baik. Makanya kalau kita lihat ada bab atau alinea pengakuan yang baik yang dilakukan setiap hari. Ya, artinya apa? Kita ingat, Amsal kata apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, di sini Tuhan melatih kita kembali. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu pada saat saya mulai memimpin kembali PA persekutuan wilayah di rumah-rumah, ada beberapa keluarga menyatakan, aduh, ini sulit nih ya ngurus anak-anak nih, begini. Ya saya bilang bukan masalah sulit. Kenapa? Karena di sini bukan cuma anak yang bertugas untuk mengerjakan PR atau harus mentaati aturan, tetapi sebaliknya, kalian pun sebagai orang tua harus dapat menunjukkan contoh. Karena pada saat satu keluarga menetapkan satu aturan, ya benar, aturan itu ditetapkan oleh orang tua. Tetapi bukan berarti seorang tua itu ada di atas aturan. Tidak. Dia pun harus ada dalam aturan itu. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Allah kita melalui Yesus Kristus. Bahwa pada saat dia memberikan satu ketetapan, pada saat dia memberikan satu hukum, aturan, maka dia pun ada di dalam aturan itu. Jadi saya katakan pada dia, ya, ini juga salah satu kepada siapapun. Ya apa? Jadi pada saat kalian meminta, misalnya, Dek, tolong dong, kalau pagi bangun, masa bangunnya jam 11 jam 12 siang? Ya, orang tuanya pun kasih contoh. Karena apa? Karena sekali lagi manusia belajar dari apa? Dari melihat. Ini jendela yang utama mata kita. Yang kedua apa? Telinga. Itu sebabnya setiap orang yang belajar dan diajar akan mendapat satu pemasukan yang baik sekali pada saat dia apa? Selain dia melihat, dia pun mendengar. Jadi berbicara tentang pengakuan yang baik setiap hari ini memang harus dilakukan. Bukan untuk hanya untuk anak-anak muda, anak remaja, tidak. Tapi juga untuk semua orang, untuk bagi setiap anak Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi saya ingatkan gitu. Ya. Kenapa kita harus memberikan pengakuan? Kenapa kita harus memberikan satu perkataan firman? Karena dia ingin melatih kita. Ya. Contoh yang sering kali saya berikan adalah pada saat kita diperhadapkan kepada sebuah gelas yang berisi mungkin kopi atau teh, ya. Dan pada saat kopi atau teh itu kita harus murnikan menjadi putih kembali, bukan berarti dengan cara kita buang terus kita isi air putih, tidak. Tuhan tidak mengajar seperti itu, tapi Tuhan akan melakukan apa? Dia akan meneteskan air murni itu satu. Ya. Alhasil akan menjadi putih, ya, tapi butuh waktu. Yes, itu yang dinamakan proses. Ya itulah sedang kita jalani sama-sama. Yaitu setiap orang yang telah menerima Yesus sudah mengalami penebusan roh, sudah mendapatkan penebusan jiwa, sedang mengalami proses kepada keselamatan jiwanya. Proses ini yang sedang dijalani. Ya itu juga sebabnya saya suka katakan apa? Ayo, selain belajar PA, coba bacalah buku-buku. Ya, apa? Saya suka kasih tahu buku apa misalnya kayak Perjalanan Seorang Musafir, itu pun berbicara. Kenapa? Karena di dalam buku itu berbicara banyak tentang apa? Tentang kebiasaan, tantangan, tekanan hidup yang dialami apa oleh kita. Ya tapi sekali lagi, tugas saya memberitahu, ya, tugas saya memberitahu, ya, tugas saya menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Setelah saya sampaikan, maka tugas tanggung jawab pribadi kalian masing-masing untuk melakukan. Ingat, waktunya tinggal sedikit. Oke, kita balik lagi. Kemudian yang ketiga, kita berbicara soal apa? Tentang pengakuan. Bahwa di dalam pengakuan iman kita dalam firman, ini juga berbicara tentang pengakuan apa? Pengakuan imannya dia. Nah ini juga yang sering kali saya berikan satu skema, gambar apa? Bahwa pada awal kita menerima Yesus, kita menggunakan apa? Iman, percaya kepada dia. Tetapi setelah dia masuk dalam hidup kita, setelah dia tinggal di dalam roh kita, maka pada saat kita melakukan bagian kita, apa 3 pintu, perlahan tapi pasti, walaupun belum ada pengertian,
dia akan memberikan iman dia menjadi iman kita. Pada saat itu menuju kesempurnaan, itulah disebut dalam prinsip yang kedua, apa? Terjadi persekutuan jiwa. Amin. Ya. Jadi itu salah satunya. Jadi ada 3 hal. Kemudian ya. Tapi ini saya tidak menutup kemungkinan apa? Adanya gangguan dari sekitar. Ya. Ya, apa biasanya selalu ada yang menyampaikan kesulitannya ya dalam memperkatakan dan membaca buku kuliah apa. Saya kan mesti siapin anak-anak sekolah. Ya. Saya di kantor pagi-pagi dulu sih sampai. Ya. Oh, banyak alasannya. Ya. Yang sekolah juga sama ya. Pagi-pagi mesti berangkat. Ya. Sampai rumah siang capek. Istirahat sebentar mesti bikin PR. Malam baca ketiduran angkel. Pas amin pagi. saya tidak pernah memaksa. Saya selalu sekarang menghimbau, mengingatkan apa? Karena nanti kalian akan menikmatinya sendiri. Ya. Ada beberapa yang juga menyatakan apa? Oh, saya mengalami hambatan dalam apa? Dalam kuliah, dalam pembuatan skripsi atau apa? Ya saya bilang kenapa? Biasa-biasa kamu bisa lewati dengan baik. Coba dievaluasi apa? Iya, akhirnya jelas apa? Sudah tidak lagi melakukan pengakuan iman, sudah tidak lagi mengucap syukur. Ya. Kenapa? Karena terlalu fokus. Akhirnya apa? Malah Tuhan berikan satu tanda. Karena apa? Sekali lagi itu, ya, saya ingatkan kepada mereka yang muda-muda terutama. Allah kita itu Allah yang pencemburu, hati-hati. Ya. Jadi pada saat fokus kalian kepada kuliah, kepada pekerjaan, kepada hobi, melebihi apa yang menjadi kesenangannya Allah. Artinya apa? Allah kan ingin senang diperhatikan. Allah itu senang setiap pagi, setiap malam tuh kita sapa dia melalui apa? Melalui ucapan syukur, melalui pujian, melalui kita mengakuan iman. Ya. Jadi pada saat itu kita mulai tinggalkan, maka dia akan melihat apa yang menggantikan dia. Jadi hati-hati. Sebab apa? Ada juga kan diputusin pacarnya. Sorry. Kenapa? Karena pada saat kamu hanya fokus kepada dia, itu bisa terjadi. Ya, bukan berarti Allah jahat, tidak. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Ya, terlepas dari si orang itu seperti apa, terlepas dari hobi yang kamu lakukan itu seperti apa, terlepas. Tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Kalian, kita semua fokus kembali kepada Dia. Amin. Oke. Jadi ternyata itu semua bisa menghambat. Ya, menghambat. Nah, ini yang disebut dengan faktor kelemahan. Faktor apa? Kita coba buka ya. Di dalam Ibrani kembali pasalnya ya, pasal 10. Ibrani pasal 10. Coba kita buka. Kita baca ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-39. Ya, ini adalah penyebab-penyebab kelemahan yang mengganggu kita punya konsentrasi, kita punya fokus ya dalam pengakuan. Sudah? Oke. Saya baca yang genap. Kalian baca yang ganjil ya. Coba yang keras suaranya ya. Oke, 2, 3. Bagian firman Tuhan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan datangnya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, Tuhan, tidak akan berkenan kepadanya. 39 sama-sama.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Ya, jadi ternyata ada banyak faktor loh, ya, yang menyebabkan melemahkan kita, melepas fokus kita daripada Tuhan. Ya. Apa itu kalau kita lihat satu-satu? Ya. Pada saat dikatakan turut mengambil bagian penderitaan, ya, tetapi apa? Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu yang besar. Ya. Ternyata itu berbicara apa? Seringkali kita suka ragu-ragu. Ya. Ini dikatakan tidak benar-benar. Ya. Tidak benar apa? Tidak benar berani apa yang firman katakan tentang dirinya, tentang diri kita. Jadi pada saat dikatakan bahwa benar engkau adalah anakku, akui itu. Ya, ingat waktu yang lalu pernah saya katakan kan? Waktu zaman saya dulu masih kecil, sekolah minggu, itu bawa Alkitabnya yang besar sekali. Yang besar sekali masuk kantong. Ya. Tujuannya apa? Nggak tahu. Kita merasa sesuatu yang apa ya? Aneh. Kalau jalan, bawa Alkitab. Dan memang banyak mata pasti tertuju. Apalagi kayak saya dulu kan dilatihnya naik kendaraan umum, ya, naik kendaraan umum, naik dulu kan masih ada oplet, mikrolet, ya. Jadi kalau dia oplet bawa Alkitab itu orang pada ngeliatin, ini anak muda. Jadi padahal mereka tidak berkata apa-apa, hanya mereka menatap gitu. Mungkin dalam hati itu dia tidak mengecek, mungkin juga, wih hebat tuh anak muda ya. Muda-muda gini udah bawa Alkitab ke gereja rajin. Cuman karena kitanya yang tidak pede, nah ini dikatakan kitanya tidak benar-benar mengerti, jadi apa? Akhirnya apa? Tuh Alkitab yang besar didudukin jadi mikrolet. Lama-lama apa? Cari Alkitab yang gede segini, kantong udah aman. Ya, hati-hati. Jadi ini salah satu bisa menyebabkan kelemahan. Dan pada saat kita fokus kita hilang, kita tidak melakukan pengakuan, akan berdampak kepada siapa? Ya, kepada kehidupan kita, dalam aktivitas kita, entah itu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kita melakukan sosialisasi dengan keluarga, lingkungan, ya, banyak. Ya, seperti tadi saya kasih contoh tadi. Entah itu di studinya, di kuliahnya, dan di hubungan pertemanannya, banyak sekali. Ya. Jadi jangan lepas fokus itu. Ya, oke. Yang kedua apa lagi kita lihat kelemahannya? Ternyata di situ juga dikata apa? Nggak berani. Apa? Nggak berani mengakui. Pertama kan ragu untuk bawa jalan Alkitab apa segala macam. Yang kedua apa? Ragu. Ya. Ada beberapa orang pada saat dinyatakan, kamu bawa Alkitab ke gereja? Oh enggak, ini Alkitab teman saya mau pulangin. Hati-hati loh. Ya. Kenapa? Karena sekarang aja kalau saya lihat bukan cuma di lingkungan kita, ya. Tapi banyak saya lihat di YouTube ya, kalau lagi ada debat atau apa, mereka tidak bawa ini. Enak, ringkas. Hati-hati. Dan Tuhan mengizinkan adanya teknologi seperti ini bukan buat kita meninggalkan Dia, bukan membuat fokus kita beralih. Tetap kita memerlukan. Kenapa? Karena walaupun di sini kita bisa memberikan catatan, tapi tetap berbeda. Tetap berbeda. Apa? Contoh satu, kalau lagi mengalami masalah listrik mati, handphone kamu tidak bisa di-charge, kamu bisa ambil handphone kamu untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jadi hati-hati. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga. Dari kedua tadi tidak berani mengakui keberadaannya, ya, status dia sebagai seorang anak. Yang ketiga, dia tidak berani mengakui apa? Haknya dalam Kristus.
Nah, ini apa nih? Seperti apa nih? Tidak berani memihak dalam Kristus. Artinya apa? Minta dukungan dalam doa. Artinya bukan datang ke hamba Tuhan, datang ke teman-teman, punya besok saya mau ujian, besok saya mau ulangan, besok saya mau interview kerja, doain saya ya. Bukan itu, tapi apa? Dukungan doa ini berbicara apa? Minta kepada Tuhan penyertaan. Ya. Itu yang harus perhatikan. Ini seringkali. Ya. Tuhan tidak mau anak-anaknya bergantungan satu dengan yang lain. Bukan itu. Yang Tuhan mau saling melengkapi, tapi tetap bergantungnya kepada siapa? Kepada Dia. Benar, Dia berikan rasul, Dia berikan imam, Dia berikan apa? Pengajar untuk membantu kita mengerti, tapi bukan untuk bergantung kepada Dia. Minta didoain, coba buka toko, mau buka usaha, tolong doain. Bukan. Belajar mengerti dari mereka, praktekkan. Kenapa? Kali lagi, hukum itu udah di dalam. Makanya ada firman katakan apa? Firman itu dekat. Dekat gak di sini? Dekat. Tinggal kita ucapkan. Jadi salah siapa kalau gitu? Oke, kita lanjut lagi. Yang ke 4 ya. Apa yang membuat lemah? Seringkali kita suka apa? Auban. Auban. Auban jadi masuk ke ini ya. Ke YouTube ya. Mempertahankan pengakuan yang salah. Si kekeh. Contoh ya kemarin, bukan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Ya. Jadi sebelum kita mulai persekutuan, di dalam keluarga itu ada anak ya makan. Ya. Udah disiapin sama orang tuanya piring yang besar nasi. Dia goreng telur. Udah dibilangin, tuh ada nasi udah disiapin dari piring gede. Kan tinggal angkat telurnya, taruh di piringnya, betul nggak? Enggak. Kenapa? Mungkin dia nggak suka piring itu dan warnanya, dan saya langsung perhatiin itu. Setiap kali saya ada di sana, itu anak kalau makan atau apa dia pakai piringnya warnanya itu selalu kecil. Sampai di meja makan dia ambil nasi, bukan lalu digabungkan tuang telur kan? Dia tuang nasi. Ini sering kali kita lakukan. Bukan hanya itu anak saja. Kekeh sama pengakuan, kekeh sama kepercayaannya, terlalu pede. Ingat, ini bisa melemahkan. Ya, hati-hati. Ya anak itu ada nasinya berantakan, ya udah dia pungutin lagi. Karena piringnya kecil loh. Nah, ini terjadi. Haleluya. Kemudian yang ke 5. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Jadi ada 4 hal yang menyebabkan kita bisa lemah, tidak fokus. Ya, saya ulang, tidak benar-benar berani tentang mengerti tentang apa yang firman katakan tentang diri. Kemudian tidak berani mengakui kebenaran kita, status kita sebagai seorang anak, ya, status kita sebagai perantai, sebagai murid, sebagai hamba dan sebagai sahabat. Kemudian juga tidak berani mengakui hak kita, otomatis karena kita nggak berani terang-terangan sebagai anak Tuhan. Ya kita juga berhadapan dengan diri, kita juga pasti nggak berani minta Tuhan, saya pasti ya. Yang jadi akhirnya apa? Ketemu sama hamba Tuhan, ketemu sama pendeta, dukung saya dalam doanya. Ya, kenapa? Karena kan mereka nggak tahu waktu saya nggak ngaku di sekolahan sebagai anak Tuhan, ya kan? Nah, waktu ke gereja, pendeta saya besok mau ujian, doain saya. Kalau sama Tuhan, Tuhan kan lihat semuanya. Kejadian di sekolah, kejadian di rumah, kejadian di gereja, dia lihat. Ya toh? Hati-hati ya. Dan yang keempat tadi Pak, mempertahankan pengakuan yang salah. Hati-hati ya. Sebab itu akan semua menggoyahkan semua kita punya fokus. Dan kita akan lihat lebih jauh lagi. Mempertahankan pengakuan yang salah. Contoh kasus anak kecil tadi. Kelihatannya kan hal sepele.
sama-sama piring loh. Yang penting kan kalau dia tuang nasinya nggak berantakan, mungkin itu anak juga akan beragu beres seperti itu. Ya. Pada waktu dia ngotot pakai piring dia sendiri. Kita pun sering kan, kadang-kadang apa? Mau ke gereja pakai baju yang sopan. Ini lu sopan kok, lu sopan. Udah sopan. Kita lihat dari depan sopan. Oke. Pasti jalan, belakangnya gede bolongannya. Itu terjadi gitu, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang seringkali apa? Memang saya nggak salahkan. Ya boleh lah modis, boleh nyantai atau apa segala macam boleh. Ini bukan cuma hal itu doang ya, banyak ya. Di dalam pekerjaan pun banyak kita akan bertemu ya, dengan orang-orang yang seperti itu. Ngotot, udah dibilangin kerjain ini dulu, udah ngotot kerjain itu. Akhirnya apa? Karena ini ternyata susah, jadi yang gampang dia terbengkalai. Kan harusnya kerjaan yang gampang dulu, iya kan? Nah, itu banyak ya. Nah, kita mau lihat ternyata pengakuan yang salah ini membawa dampak seperti apa. Dan pengakuan salah itu apa aja? Kita lihat di sini di dalam pasal tadi Ibrani, kita udah rangkum ada 4 poin. Ya. Poin yang pertama tentang pengakuan salah apa? Bahwa pengakuan yang salah itu berbicara tentang apa yang dilihat, apa yang kita rasa, apa yang kita takuti, dan apa yang kita khawatir. Ingat, kita hidup berjalan dengan Kristus bukan berbicara tentang hidup di dalam daging tok. Tidak. Karena kita lagi bicara hukum rohani. Berarti kita hidup dalam roh. Ya. Karena Allah kita adalah roh. Jadi pada saat kita mencoba melihat dengan jasmani kita, merasakan dengan perasaan kita, ya, itu seringkali tidak tepat, seringkali tidak benar. Tapi sebaliknya, nah contoh, ya, mobil yang sekarang sedang kita pakai itu bukan mobil yang biasa. Jadi mobil Tuhan yang kita biasa pakai diizinkan Tuhan untuk check up keseluruhan. Jadi dia mesti nginep opname. Dia opname. Jadi pada saat opname, saya bilang saya pemilik bengkel, aduh repot nih. Kenapa? Karena saya sudah mulai pelayanan, saya bilang ya. Mesti ke Jakarta, mesti kemana, jadi butuh kendaraan. Oh ya udah, saya ada kendaraannya, dikasih pinjam, jadi mobil pinjamannya. Memang dia udah kasih tahu mobil ini cc-nya lebih besar. Ya. Cuma sekali lagi itu loh, pada saat saya mulai fokus, mulai ngatur waktu pelayanan ini segala macam, jadi lupa. Nah, waktu jalan pulang, mata memang udah melihat ke speedometer itu. Bensin berarti dari garis tapi masih bicara, pikir sama nih mau mobil yang ngono kan kita irit sekali soal mobil ngono itu jalan. Dan memang sampai ke rumah gitu. Sampai ke rumah dan saya bisa juga ke depan lagi ke pasar mau beli makanan atau beli jajanan, balik lagi. It's okay gitu. Ya. Tapi pada waktu besoknya mau pelayanan saya bilang sama istri saya, ya. Ini kira-kira isi berapa nih ya? Kenapa? Karena takutnya apa? Ya bukan takut pelit, bukan, tapi takut kalau kita isi sampai berlebihan, kan kita mempergunakan uang Tuhan, ya loh. Nah, udah begitu isi aja deh, 5 liter mungkin cukup. Ya. Nah, saya lupa tuh, kalau itu mobil cc-nya lebih besar. Enggak, saya ingatnya sama. Soalnya kok mobil yang dulu, kita 5 liter bisa dari ke Jakarta bolak-balik tuh oke gitu loh, ya. Jadi udah. Naik tuh 5 meter, oh iya naik, jalur naik ke seperempat, mengarah ke seperempat. Dari sini sampai ke tempat tujuan pertama nggak bergerak, aman, ya kan, udah santai deh semuanya ya, udah persekutuan, udah jadwal pertama selesai, masuk jadwal kedua, berangkat lagi. Nah itu saya udah nggak ngeliat lagi speedometer, apa? Pede yakin, ya. Jalan saya. Selesai, sore, saya jemput. Nah, mulai mata iseng melihat. Bergerak juga tuh rupanya.
pas jemput menuju pulang lagi ke rumah, gerakannya makin berasa tuh. Wah, ini udah mulai nggak enak nih hati. Mulai nggak enak. Tapi antara dua nih, ya. Yang satu bilang, lu mampir dong tuh kan di tol ada pom bensin, isi lagi lah. Yang satu bilang, oh enggak lah, sampai rumah udah beres, kalau besok-besok kan kita udah jarang mungkin kan berapa hari. Soalnya kan, kalau dulu kan mungkin seminggu bisa 3 kali ke Jakarta, gitu kan, pakai kendaraan sendiri, ya kan. Tapi kali ini kan nggak cuma paling seminggu sekali, karena masih dalam PSBB. Jadi udah santai, benar. Sampai masuk. Saya biasa kalau masukin mobil nggak langsung masukin, ya. Jadi ya karena kita nyemprot bon dulu apa, terus baru masukin. Nah setelah lakukan itu saya mau jalan lagi, mati. Nyala cepat tinggal benar-benar kosong, saudara. Jadi inilah, ini bukan yang pertama kali loh. Before sama soal mobil juga, tapi kalau itu saya ikutin. Nah ini yang perbedaannya gitu. Jadi pada saat saya mengikuti apa yang Tuhan bilang, maka semua bisa clear. Apa? Mobil tersebut waktu sekarang off-name itu masalahnya kenapa? Karena ternyata ada kebocoran di pipa belakang. Jadi dari radiator air masuk untuk ngadepin mesin tuh. Nah, di pipa belakang ternyata terjadi retakan. Itu udah bolak-balik Jakarta loh. Saya pakai. Nggak, temperatur nggak panas. Nggak, stabil. Tapi pas sampai rumah selalu hati tidak enak. Dan saya turutin, cek, buka mesin, periksa. Dan selalu mendapati apa? Reservoir cadangan air kosong. Cuman pertama nggak isi lagi. Bahkan saya tambahin coolant-nya. Yang kedua begitu juga isi lagi. Tapi pas masuk yang ketiga, oh ini makin nggak enak. Akhirnya apa? Saya isi lagi, saya nyalain mesinnya, saya tungguin. Bener kelihatan bocor. Nah, jadi sama. Pada saat kita tahu ada hal-hal yang salah, pasti sih memberikan kita. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan yang salah itu berbicara tentang apa? Biasanya pengakuan yang salah itu pengakuan tentang kekalahan. Tanpa kita sadar itu kita seringkali ngaku. Hati-hati. Oh yaudah gitu, gua nggak bisa ada gitu. Nah, atau seringkali orang tua suka membandingkan anak. Kamu ini coba lihat tuh. Dia, nah itu hati-hati. Itu pengakuan tentang kekalahan. Itu akan, ingat, perkataan kita adalah perkataan yang tajam seperti anak panah. Hati-hati. Ya. Yang ketiga, pengakuan tentang kegagalan, same sama dengan pengakuan kekalahan. Kamu pasti gagal deh, gak bakal bisa percaya deh. Ya, omongan papi, percaya deh omongan mami. Nah, hati-hati. Ya. Oh, saya pasti gak bisa deh. Udah jerah aja. Nah, itu juga. Ya, hati-hati. Kita tidak diberikan roh penakut, enggak. Tapi kita diberikan roh yang tertib, roh yang mau taat. Oke? Kemudian yang keempat, pengakuan tentang apa? Keunggulan setan. Ya. Apa sih pengakuan keunggulan setan di sini maksudnya? Ini seringkali suka terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup manusia. Kita takut. Apa? Yang paling gampang, bawa anak kecil jalan di tol, papi mau pipis, minggir kan? Numpang-numpang, anak babi mau pipis, anak sendiri ke anak babi, nyoba bener aja. Itu pengakuan. Ya, oke, saya rasa cukup sampai sini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan gali lebih dalam lagi, ya. Tentunya dengan saya berharap kita bisa dalam situasi yang berbeda dengan suasana yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau curahkan
berkat-Mu dalam hidupku. Yang dulu tak perlu pikirkan, sekarang Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, benar Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena di dalam segala kealpaan kami, di dalam segala kekurangan kami, Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang baru, karena ternyata hukum rohani itu ada di dalam setiap kami. Dan hukum rohani itu adalah sesuatu yang Kau sediakan bukan untuk menakut-nakuti, tapi Kau mengajar kami menggunakannya dengan baik, dengan benar. Oh Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu dan cara-Mu Tuhan, bukan dengan cara kami. Karena ternyata apa yang menjadi pemandangan kami, apa yang menjadi pemikiran kami, baik buat kami, tetapi tidak pernah baik di hadapan. Dan ajar kami Tuhan untuk membuka hati, senantiasa merendahkan diri, berjalan dengan berpegang tangannya kepada Engkau Tuhan. Bapak kembali menyerahkan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Biar sekiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai mereka, menuntun dan membimbing mereka.